ada ayat yang bagaikan guntur menyambar hati kita. Ayat ini menyadarkan kita, memahamkan kepada diri kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja langit dan raja bumi. Ayat ini adalah ayat 26 dari surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, dalam genggamanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sekali lagi ikhwati fillah membicarakan kita, menyadarkan diri kita bahwa Allah adalah kuasa atas segala-galanya. Kemuliaan, kesuksesan, kekuasaan, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ayat ini benar-benar menghentakkan kita bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala-galanya. Kekuasaan, kemuliaan, kesuksesan, ini benar-benar dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita, manusia, semua orang itu tidak akan bisa berdiri tegak jikalau Allah tidak menegakkannya. Seseorang tidak akan jatuh jikalau Allah tidak meruntuhkannya. Oleh karenanya, harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala doa, harapan, hati kita, keyakinan kita, usaha kita harusnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mampu melakukan semuanya. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini adalah jangan sombong ketika kita sedang berkuasa. Jangan merasa sok hebat. Jangan merasa jangan merasa bahwa prestasi, pencapaian kesuksesan itu hanya karena diri kita, tetapi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah, jikalau Allah menghendaki, maka kesuksesan yang kita peroleh bisa hilang sekejap mata. Kekuasaan bisa runtuh seketika jikalau Allah berkehendak. Kekuasaan dan kesuksesan, kekayaan, semuanya itu bisa hilang dari diri kita jikalau Allah berkehendak. Bahkan rezeki itu akan bisa terhenti jikalau Allah berkehendak. Ini tidak main-main ikhwati fillah. Jadi sekali lagi, jabatan, kedudukan, pangkat, harta, popularitas, semuanya adalah tidak ada yang benar-benar milik kita, tetapi semuanya adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan suka-suka Allah, apakah Dia akan mencabut dari kita atau tidak, tergantung kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita sedang berkuasa, sedang sukses, jangan sombong, jangan adikang, adikung, adikuno. Dan ketika kita sedang dalam posisi rendah, ketika kita sedang gagal, ketika kita sedang tidak dianggap oleh orang lain, maka harusnya tidak membuat kita putus asa. Doa yang ikhlas satu kali saja, amalan ringan yang kita lakukan dengan penuh ikhlas menghambakan diri kepada Allah, ini bisa jadi wasilah Allah akan meninggikan kita dalam posisi yang sangat luar biasa. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil, dia dibuang di sumur yang sangat gelap. Dijual belikan sebagai budak. Ini kalau dalam hitung-hitungan manusia, Nabi Yusuf udah selesai masa depannya. Kemudian dia dipenjara tanpa dosa berpuluh-puluh tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirinya menjadi penguasa Mesir, menjadi menteri yang mengurusi logistik negara, di mana rakyat mengeluk-elukkannya, memuji-mujinya, dan para raja juga mengaguminya. Nabi Yusuf dari sumur yang sangat gelap,
kemudian Allah angkat menjadi penguasa Mesir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dalam kondisi yatim, diremehkan oleh orang Quraisy, diboikot ekonominya, diusir dari tanah kelahirannya. Tapi Allah berkehendak lain. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di seluruh jazirah Arab, bahkan seluruh penjuru dunia. Dia datang dengan penuh kemenangan ketika Fatuh Makkah dengan 10.000 pasukannya tanpa terjadi pertumpahan darah sedikit pun. Jadi orang-orang Quraisy yang dulu itu menghina Nabi, memboikot Nabi, memusuhi Nabi, kemudian yang menghendaki Nabi terbunuh, ketika Fathu Makkah mereka menundukkan kepala, menyerah, memelas, meminta belas kasihan kepada Rasulullah SAW. Dari yatim piatu menjadi pemimpin dunia akhirat. Itulah Rasulullah SAW. Bagi Allah sangat mudah. Begitu juga kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dulu Nabi Ayub adalah orang yang sangat kaya, sehat, keluarganya bahagia. Kemudian Allah uji dengan segala kekurangan. Ditinggal keluarganya, ditinggal kesehatannya, ditinggal harta bendanya. Tapi Nabi Ayub penuh kesabaran, tetap taat kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, dan tidak pernah mengeluh dalam sakitnya dan dalam segala kekurangannya itu. Sehingga Allah ganti Nabi Ayub ini dengan ganti yang lebih sempurna dan lebih baik lagi. Ini pelajaran bagi kita bahwa Allah itu mampu memberikan kepada kita dan Allah mampu dengan mudah mengambil dari diri kita dan Allah juga mampu menggantinya dengan yang lebih baik. Ini harusnya benar-benar menggetarkan hati kita bahwa Allah bisa segalanya untuk diri kita, baik yang buruk maupun yang baik. Nabi Musa alaihissalam itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia terhimpit antara pasukan Fir'aun dengan lautan yang luas membentang seolah-olah tak bertepi. Udah bingung Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah kasih jalan. Dibelahnya lautan itu menjadi daratan. Sehingga Nabi Musa selamat. Oleh karenanya, ikhwati fillah, para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita putus asa ketika kita berada di dalam kehidupan yang tidak menguntungkan menurut kita. Tetap semangat, tetap dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, surat Ali Imran ayat ke-26 ini kita tadaburi. Dan salah satu inti pentingnya adalah jangan sombong ketika kita di atas, jangan putus asa ketika kita berada di bawah, jangan takut ketika kita sedang miskin, karena Allah akan mampu mengkayakan diri kita ketika kita memang sudah menyiapkan diri kita untuk menjadi kaya dengan senantiasa bersyukur, dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Jadi sekali lagi, jadilah kita mengusahakan diri kita untuk senantiasa mendekat dan menggantungkan serta menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.